Jadi pemilu kada kali ini kita itu semakin mempertontonkan bahwa dia kalah kualitas sportivitas dan fairness-nya dibandingkan pertandingan sepak bola, dibandingkan pertandingan lari, lomba, maraton dan sebagainya. Kalah sportif dan kalah fair lah. Sementara yang dipertaruhkan tentunya sangat besar. Seperti misalnya ketika kita bicara Pilkada Jakarta, maka pertaruhannya tidak cuma piala, tapi juga 90 triliun, sekian banyak nasib orang dan sebagainya. Nah, salah satu yang menarik dari Pilkada sekarang adalah hampir merata partisipasi rakyat dalam memilih turun. Di Jakarta diperkirakan sekitar 58 sampai 60%. Jadi ada penurunan antara 12 sampai 14% dibandingkan pemilu kada sebelumnya. Di Jogja turun, di Kabupaten Bogor cuma 55%, di Kota Bogor juga serupa. Nah, apa yang menarik dari penurunan partisipasi pemilih ini? Ada beberapa hal. Salah satu yang kita baca, adanya kemungkinan bahwa sekian banyak pemilih yang dipetakan tidak memilih sesuai dengan yang dikehendaki oleh mereka, itu tidak mendapatkan surat panggilan. Nah, ini salah satu informasi yang sedang kita kaji kebenarannya. Itu yang kemudian mempengaruhi partisipasi pemilih yang sangat rendah, selain faktor libur dan faktor yang lain. Tapi beberapa pemilu lain di waktu libur juga tidak serendah ini partisipasinya. Ini yang paling rendah dalam sejarah pemilu ke pemilu kita di Jakarta dan kabupaten yang lain. Beberapa hal tadi, salah satu yang saya sampaikan adalah ada banyak pengaduan pada kita, mereka tidak dapat surat panggilan untuk datang ke TPS. Dan jumlah ini sangat banyak. Ini yang sedang kita telusuri, di mana nyangkutnya. Kalau kita petakan, kamu pilih siapa? Ada yang katakan, ya saya pilih Pak Pram, saya pilih Bang Dul. Nah, banyak pemilih-pemilih yang menjadi pemilih Pak Pram dan Bang Dul yang kita identifikasikan tidak dapat surat panggilan. Begitu juga di daerah-daerah lain itu. Nah, hal yang lain adalah apa yang disampaikan Pak Dedi tadi. Di banyak tempat ini kita melihat polanya hampir sama. Pemanggilan kepala desa tidak terjadi di Jawa Tengah, di Sulawesi Utara juga terjadi. Di beberapa tempat yang lain juga terjadi. Kalau mereka tidak bisa bagikan bansos, yang dibagikan amplop. Tapi semua ini kan kos politik. Semua ini kan biaya politik yang sangat besar, yang sangat mahal. Dampaknya apa? Dampaknya nanti mereka akan mencari penggantinya, kemungkinan besar, kalau tidak dari APBN, ya dari APBD. Jadi selamat kemudian ketika rakyat semakin menderita hidupnya. 2025 akan banyak anggaran negara dan daerah yang tersedot untuk mengganti biaya politik yang sangat tinggi akibat permainan-permainan bansos, amplop dan sebagainya. Pada saat yang sama pajak naik 12%, pada saat yang sama juga kemudian kita harus mencicil hutang dan bunganya 800 triliun, sementara kita cuma mampu meminjam 450 triliun. Nah, semua akumulasi ini akan bermuara di tahun 2025 dan 2026. Itu akan secara merata dirasakan oleh rakyat kita. Artinya bahwa pemilu yang tadinya harus menjadi jalan keluar bagi rakyat, pada berikutnya ketika dikelola dan salah justru menjadi masalah baru yang berkesinambungan pada rakyat. Nah, begitu juga soal saya rata-rata DPP ini berkeliling antara 8 sampai 12 provinsi bergantian, hampir semuanya DPP itu. Saya ke Sumatera, berarti Pak Dedi ke NTT, ada yang ke NTB dan sebagainya. Dalam 2 bulan terakhir saya sudah berkeliling 16 provinsi. Dan kita selalu ngobrol tentang apa? Betul tidak ada keberpihakan aparatur negara? Betul tidak ada keberpihakan instansi-instansi negara, instansi sipil negara lainnya? Dan sebagian besar menjawab iya dengan pola yang berbeda-beda. Ada yang dari kepala desa, ada instansi yang lain. Itu yang mungkin menjadi kekhawatiran Pak Dedi, juga menjadi kekhawatiran saya. Ketika kemudian instansi-instansi sipil negara ini tidak mampu melakukan netralitas, lalu rakyat bertanya, mana yang lebih netral, instansi sipil negara atau TNI? Ketika disurvei ya Pak Dedi, jangan-jangan jawabannya itu TNI.
Nah, lalu ketika ini tidak kita perbaiki dan segera, maka sudah muncul tuh permintaan-permintaan Pak Jarod di daerah itu. Udah TNI saja yang jaga TPS, kenapa lebih netral? Lalu udah muncul, ya sudah jangan cuma TPS. Kalau kepala desa tidak bisa netral, TNI aja jadi kepala desa. Terus gitu loh. Nah, apakah ini terjadi karena keinginan kita? Tidak. Tapi karena institusi-institusi sipil negara gagal menjalankan mandat untuk berlaku netral dalam proses pemilu. Belum lagi ditambah dengan kekerasan-kekerasan yang dulu di zaman Orde Baru banyak dilakukan oleh ABRI saat itu, sekarang justru rakyat menonton sendiri. Kasus Vina Cirebon, kemudian kemarin anak SMA ya, anak SMK 16 tahun ditembak, meninggal, temannya juga ada 2 orang kalau tidak salah ditembak juga. Nah, rangkaian kekerasan ini kita sudah memperjuangkan pemisahan fungsi ABRI dulu, bagaimana peran polisi dan tentara itu beda, nggak tubrukan. Tapi setelah 26 tahun, instansi sipil yang kita harapkan menjadi penegak demokrasi, penjaga demokrasi, ketika dia tidak berlaku netral, mempertontonkan banyak tindakan kekerasan pada rakyat, maka kalau kemudian rakyat meminta TNI kembali seperti dulu, yang salah siapa gitu loh. Kita minta kalian netral ya, adil ya, nggak bisa. Lalu rakyat bilang yang adil yang ini kok. Dan ketika itu bergulir terus menjadi permintaan yang tidak bisa dicegah, ya kita kembali ke zaman Orde Baru. Nah, ini yang menurut saya harus menjadi kajian juga teman-teman penyelenggara pemilu, kemudian teman-teman aktivis, kemudian teman-teman yang di parlemen untuk mencermati keadaan seperti ini.